dipersembahkan oleh para pasangan calon dan penonton hadirin. Kini kita masuk ke sesi keempat dan ini adalah sesi yang harusnya sangat menarik karena pertanyaan yang diajukan bukan berasal dari tim panelis tetapi dari para paslon sendiri. Terbuka ruang untuk saling berargumen menjual gagasan terbaik. Yang perlu saya garis bawahi adalah tema pertanyaan harus tetap dalam koridor malam ini, yaitu tentang pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta yang dapat diturunkan ke masalah sosial ekonomi tentunya, transportasi, lingkungan hidup, keamanan, serta pendidikan. Moderator berhak meminta paslon mengganti pertanyaan jika dianggap tidak sesuai atau keluar dari tema yang ditetapkan oleh KPU Jakarta. Sesi ini akan dimulai dari pertanyaan salah satu pasangan calon ke calon lainnya selama 1 menit. Kemudian calon yang ditanya memiliki waktu menjawab selama 1,5 menit. Respon ini akan ditanggapi kembali oleh pasangan calon penanya selama 1 menit. Dan terakhir kembali ditanggapi oleh paslon penjawab selama 1 menit juga. Dan kita langsung saja supaya bisa menjadi lebih mudah dipahami. Kesempatan pertama saya berikan kepada paslon 1 untuk bertanya kepada paslon 2. Waktu Anda 1 menit. Silakan. Sebentar, ke paslon 2. Silakan Bu Silvi. Paslon 2 ya? Paslon 1 bertanya kepada paslon kedua. Terima kasih Mbak Ira, Pak Basuki, Pak Jarod. Bapak sudah nonton film Jakarta Unfair mungkin ya? Jadi saya hanya ingin bertanya Pak, itu kan tentu dokumenter yang menggambarkan derita dan nestapa dari warga Jakarta, rakyat kecil yang hidupnya sudah sangat sulit dan akhirnya tergusur ke tempat lain. Bapak punya alasan tentunya mengapa menggusur, tetapi bagaimana perasaan Bapak sebagai pemimpin sekaligus pengambil kebijakan tersebut melihat warga yang hidupnya semakin sulit begitu, semakin sulit dan akhirnya kehilangan segalanya. Mereka disegel, setelah itu harus terhempas dari kota Jakarta selama-lamanya. Akhirnya nanti pertanyaannya adalah Jakarta ini untuk siapa? Warga yang mana yang kita ingin bahagiakan? Kita ingin kota kita cantik, tetapi bukan karena kecantikan itu kemudian ada tangis yang berlarut-larut di kota ini. Terima kasih Pak Jarod. Oke, baik. Ditahan dulu, paslon 2 Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Ya, ini memang mungkin pasangan calon 1 lihatnya hanya lokasi tertentu. Kami itu tidak pernah menggusur daerah yang tidak tinggal di dalam aliran sungai sebetulnya. Jadi kalau sekarang orang Jakarta menikmati musim La Nina saat ini, hampir semua kota negara Asia itu tenggelam karena La Nina. Tapi coba lihat Jakarta, kami mengurangi 2/3 lokasi banjir. Yang dulu di Semper saya datang, itu 3 minggu tenggelam. Sekarang hanya berjam-jam saja, karena sudah kami kerjakan. Jadi kami bukan melakukan fisik untuk menyingkirkan orang. Justru orang-orang banyak saya temuin bersyukur. Bersyukur sekarang dia merasa keluarganya aman. Kalau dulu kau dengar suara ambulan katanya, wah ngeri, apakah anak saya yang meninggal, jatuh ke sungai atau ketabrak. Tapi sekarang dia bisa bekerja dengan baik, toh ongkos juga tidak bayar. Ini sekali lagi seolah-olah kami mengusir orang Jakarta. Yang tidak mendapat rusun itu adalah penyewa yang datang dari luar kota sebetulnya. Tapi kalau dia berKTP DKI pasti dapat rusun. Karena rumus kami sangat sederhana. Kalau rusun belum tersedia, terpaksa banjir kami biarkan tetap terjadi. Makanya jangan heran Bapak Ibu, masih ada 400 titik lebih kalau hujan masih tergenang banjir. Kenapa? Karena pembangunan rusun kami belum siap. Kalau rusun sudah siap, baru kami kerjakan. Itulah yang kami katakan manusiawi kami. Terima kasih. Baik, kini saya berikan kembali kepada paslon 1, Pak Agus dan Bu Silvi, giliran Anda menanggapi dalam waktu 1 menit apa yang sudah disampaikan paslon 2. Ya. 1 menit. Saya jadi bingung. Bagaimana ya dengan Bukit Duri kok bisa jadi menang ya? Itu yang saya pikirkan. Apa kemenangan itu semu? Atau artinya nggak bermakna? Kalau jadi seorang pemimpin saya kira mesti mengevaluasi ya. Bahwa yang dilakukan ini menabrak hukum atau tidak. Dan ingat,
pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin ditanggung oleh siapa? Negara. Dan akibat itu menggusur, tak pernah memikirkan dampaknya, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, disinilah dibutuhkan komitmen seorang pemimpin. Pemimpin yang punya hati, pemimpin yang memikirkan rakyatnya mesti sejahtera. Makasih. Waktunya masih tersisa. Baik, saya langsung saja kepada Pak Basuki dan Pak Jarod, silahkan menanggapi kembali. Waktunya adalah selama 1 menit. Karena tadi udah dari saya mulai saja. Kadang-kadang kalau saya baca berita ya, Ibu Sirvi saya juga bingung. Waktu datang ke Krukut Januari dia bilang, warga harus cerdas. Kita gusur, bukan gusur, kita menata. Sementara pasangan calon gubernur bilang, kami tidak menggusur, kami tidak mau pindahkan, kita mau bikin agak rumahnya terapung. Saya nggak ngerti bagaimana sungai yang tadinya 30 meter, sekarang tinggal 5 meter, bagaimana mau dibalikin 30 meter tanpa merobohkan bangunan yang tidak layak itu. Tapi ya sudahlah, namanya juga pengen jadi gubernur kan, kita juga maklum, kami petahana kan. Kita juga maklum, tapi saya sangat berharap siapapun yang jadi gubernur, rakyat itu diedukasi lah, jangan dibodohi. Kita pengen menang, tapi kita menang dengan elegan, rakyatnya jadi cerdas. Saya kira itu yang kita sampaikan. Terima kasih. Baik. Para paslon dan juga penonton hadirin sekalian.